Tunggu dulu, sebelum lanjut, pastikan kalian menekan tombol subscribe dulu ya, biar kalian gak ketinggalan aksi-aksi seru Boruto. Nyawa Code yang asli benar-benar telah hilang di tangan Boruto. Sosok yang mengendalikan tubuhnya saat ini adalah Karma Putih, entitas misterius hasil mencuri Sukaku dan menyerap seluruh cakranya. Akibatnya, tubuh Code menjadi sempurna kembali, bahkan kini ia memiliki ekor di punggungnya yang tampak menyeramkan. Sebuah pilihan sulit dihadapi oleh Boruto dan Sasuke. Sasuke menatap tubuh Code yang baru sambil mengepalkan tangan palsunya. Dengan suara berat dan penuh keseriusan, ia berkata, "Boruto, dengarkan aku baik-baik. Kita tidak punya pilihan lain. Jika biju seperti Sukaku sudah sepenuhnya diserap oleh Karma Putih itu, maka ia tidak akan bisa kembali. Tidak peduli sekuat apa regenerasi mereka, biju itu akan mati selamanya. Kita harus menghentikannya sekarang juga, bahkan jika itu berarti kita kehilangan Sukaku di dalamnya." Boruto terdiam sejenak, menatap Code dengan ekspresi penuh keraguan. Ia menggertakkan giginya dan membalas, "Paman Sasuke, aku mengerti. Tapi, bagaimana jika kita punya cara lain? Bagaimana jika ada jalan untuk menyelamatkan Sukaku tanpa harus menghancurkan tubuh Code? Bukankah kita seharusnya mencoba segalanya terlebih dahulu?" Sasuke menghela napas panjang, lalu menatap Boruto dengan tajam. "Boruto, aku tahu apa yang kau pikirkan, tapi waktu tidak berpihak pada kita. Karma Putih ini adalah ancaman yang jauh lebih besar daripada yang pernah kita hadapi sebelumnya. Kau sendiri tahu, karma ini tidak seperti karma milikmu. Ia bisa berpikir, merencanakan, bahkan mengambil alih tubuh penggunanya sepenuhnya. Jangan biarkan keraguanmu membuat kita kehilangan kesempatan ini. Keluarkan seluruh kekuatanmu sekarang juga." Boruto mengangguk dengan berat hati. "Baiklah, Paman. Aku akan melakukan yang terbaik. Tapi aku ingin kau tahu, aku tidak akan menyerah untuk menyelamatkan Sukaku, tidak peduli seberapa kecil peluangnya." Sasuke segera bertindak. Ia menggunakan tangan palsunya untuk menciptakan Jutsu Mokuton, menghasilkan sulur-sulur kayu yang menjalar dengan cepat, melilit tubuh Code untuk menghentikan gerakannya. Namun, Code dengan sigap menggunakan pasir runcing milik Sukaku untuk menciptakan perisai, mematahkan lilitan Mokuton Sasuke dengan mudah. "Jadi ini kemampuanmu sekarang, Code," seru Sasuke dengan nada mengejek. "Kau hanya bisa bersembunyi di balik kekuatan orang lain." Code yang dikendalikan oleh Karma Putih membalas dengan dingin, suaranya terdengar berbeda, seolah berasal dari dua makhluk sekaligus. "Kau terlalu naif, Sasuke Uchiha. Kekuatanku sekarang adalah kekuatan sempurna. Aku tidak hanya mengambil alih Sukaku, aku telah menyatu dengannya. Kalian tidak akan pernah bisa menghentikanku." Boruto, yang berdiri di belakang Sasuke, mengepalkan tinjunya. "Berhentilah membuang-buang waktu dengan omong kosongmu, Code. Jika kau pikir kami akan membiarkanmu terus berbuat semaumu, kau salah besar." Boruto memusatkan cakranya, dan dengan kekuatan karma tahap akhir yang dipadukan dengan kekuatan Momoshiki, ia menciptakan golem tanah raksasa yang tubuhnya dilapisi magma menyala. Golem itu bergerak cepat, menyerang tubuh Code dengan pukulan dahsyat. Namun, Code tidak menunjukkan tanda-tanda gentar. Dengan Jutsu Sukaku, ia menciptakan pasir yang langsung menelan golem tersebut. Boruto menggertakkan giginya. "Sial! Dia menghancurkan seranganku begitu mudah. Bagaimana bisa Karma Putih itu jauh lebih kuat dibandingkan Code yang asli?" Sasuke, yang mendengar keluhan Boruto, menatapnya tajam. "Boruto, fokuslah. Aku sudah mempelajari pola serangannya. Karma Putih itu memiliki titik lemah di tangan kirinya, tempat segel karma berada. Jika kita bisa memotong tangan itu, aku akan menggunakan Amaterasu untuk membakarnya hingga tidak tersisa. Dengan begitu, ia tidak akan bisa menyerap jutsu kita lagi." Sasuke segera melancarkan serangan berikutnya. Ia menciptakan Chibaku Tensei,
mengangkat tubuh Code ke udara bersama pecahan tanah dan bebatuan yang melayang. Namun, di luar dugaan, Shukaku tiba-tiba keluar dari tubuh Code. Biju itu langsung menembakkan biju dama ke arah Chibaku Tensei, menciptakan ledakan besar yang menghancurkan area sekitar. Shukaku kemudian kembali masuk ke dalam tubuh Code, membuat Sasuke dan Boruto terpaku melihatnya. Ini tidak masuk akal, gumam Boruto dengan wajah tidak percaya. Bagaimana mungkin Shukaku bisa keluar begitu saja dan kemudian kembali lagi? Apa sebenarnya yang sedang terjadi di dalam tubuhnya? Sasuke menjawab dengan nada serius, "Aku tidak tahu pasti. Tetapi satu hal yang jelas, karma putih ini adalah sesuatu yang jauh lebih berbahaya dari yang kita kira. Ia tidak hanya menggunakan tubuh Code, tapi juga mampu mengendalikan Shukaku seolah-olah biju itu adalah bagian dari dirinya." Boruto tiba-tiba memfokuskan seluruh kekuatannya, tubuhnya bergetar saat karma di telapak tangannya mulai aktif. Perlahan, tanda karma menjalar ke wajahnya, memuncak hingga sebuah tanduk muncul di dahinya. Pada saat yang sama, mata jigannya menyala dan langsung berubah ke tahap terakhir, menampilkan kekuatan yang belum pernah dilihat sebelumnya. Sasuke, yang berdiri di dekatnya, langsung bereaksi. Dengan nada serius namun khawatir, ia berkata, "Boruto, ada apa denganmu? Kenapa kau tiba-tiba menggunakan kekuatan sebesar itu? Apa yang sedang terjadi? Kau punya rencana atau sesuatu yang harus kulakukan?" Boruto menoleh ke arah Sasuke dengan ekspresi tegas, lalu menjawab, "Jujur saja, Paman Sasuke, aku tidak tahu bagaimana cara menyelamatkan Shukaku yang ada di dalam tubuh Code. Tapi aku rasa, aku punya satu pilihan terakhir. Dengan kekuatan ini, mungkin aku bisa masuk ke dalam alam bawah sadar karma putih miliknya. Jika aku berhasil, aku bisa bertemu langsung dengan Shukaku dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Ini mungkin berbahaya, tapi aku harus mencobanya." Mendengar itu, Sasuke terdiam sesaat, ekspresinya berubah antara keraguan dan keyakinan. Namun, ia tahu bahwa Boruto sudah mengambil keputusan. Dengan nada pelan, ia berkata, "Baiklah, Boruto. Tapi ingat, jangan terlalu lama di dalam. Kau tahu betapa berbahayanya karma putih itu. Aku akan berjaga di sini." Boruto mengangguk perlahan. Ia kemudian mengangkat tangannya, meletakkan tanda karma yang ada di telapak tangannya ke telapak tangan Code, yang di dalamnya terdapat karma putih. Seketika, sebuah cahaya menyilaukan muncul, dan Boruto tiba-tiba terserap ke dalam alam bawah sadar tempat Shukaku berada. Saat membuka matanya, Boruto melihat pemandangan yang tidak terduga. Shukaku, biju ekor satu, dirantai dengan kuat oleh rantai-rantai hitam yang memancarkan aura jahat. Mata Shukaku tertutup rapat, dan tubuhnya tampak lemah, hampir seperti sedang sekarat. Boruto tersentak, lalu tanpa berpikir panjang, ia menghunus pedangnya dan berteriak, "Shukaku, aku akan membebaskanmu." Ia mengayunkan pedangnya dengan kekuatan penuh, memutus rantai yang mengekang Shukaku. Namun, sebelum Boruto sempat bernapas lega, rantai itu muncul kembali, melilit tubuh Shukaku lebih erat dari sebelumnya. "Dugaanku benar," gumam Boruto dengan nada kecewa, "ternyata ini sia-sia." Bahkan matanya pun tidak bisa terbuka sedikit pun di sini. "Apa sebenarnya yang terjadi padamu, Shukaku?" Belum sempat ia mencari jawaban, tiba-tiba sebuah suara dingin terdengar dari depannya. "Jadi, kau benar-benar masuk ke sini, Boruto?" Boruto langsung menoleh dan terkejut melihat siapa yang muncul. Sosok Code berdiri di sana, tubuhnya dilingkupi aura karma putih yang mengerikan. Dengan refleks, Boruto mundur beberapa langkah sambil bersiap siaga. "Code!" seru Boruto, suaranya dipenuhi keterkejutan. "Bagaimana kau bisa ada di sini? Bukannya kau sudah mati?" Code menyeringai sinis dan menjawab, "Sialan kau, Boruto. Ya, kau memang mengalahkanku di pertarungan sebelumnya. Tubuhku hancur,
dan aku tidak lagi bisa hidup di dunia luar. Tapi seperti yang kau lihat, karma putih ini adalah sesuatu yang berbeda. Jiwa-jiwa yang sudah mati masih tersimpan datanya di dalam karma putih. Itulah sebabnya aku bisa berada di sini, meski tubuhku sudah lenyap. Boruto mengepalkan tangannya, matanya menatap tajam ke arah Code. Pantas saja seranganku tadi tidak mempan padamu. Jadi, ini semua karena karma putih itu. Kau benar-benar membuat kekacauan yang tidak ada habisnya. Namun, sebelum Boruto sempat menyerang, suara lain tiba-tiba terdengar, berat dan penuh kewibawaan. Oh, jadi ini Uzumaki Boruto. Sepertinya banyak hal yang berubah setelah aku lenyap. Benar-benar menarik. Boruto menoleh, dan matanya membelalak saat melihat sosok Ishiki Sutsuki berdiri di sebelah Code. Ishiki? Boruto bergumam dengan nada tidak percaya. Jadi kau juga di sini? Apa ini semacam neraka bagi Sutsuki yang sudah mati? Ishiki tersenyum dingin, lalu berkata, kau bisa menyebutnya begitu. Tapi lebih dari itu, ini adalah bukti betapa pentingnya karma. Bahkan setelah kematian, kami masih bisa eksis di dalamnya, menunggu saat yang tepat untuk mengambil tindakan. Boruto langsung menggertakkan giginya. Cukup omong kosongnya. Aku tidak peduli apa yang kalian rencanakan. Aku di sini untuk Shukaku, dan aku tidak akan membiarkan kalian menghalangiku. Boruto mengaktifkan Hirashi no Jutsu, berpindah tempat dengan cepat untuk mendekati Shukaku. Namun, sebelum ia sempat mencapai biju itu, Ishiki muncul di depannya dengan kecepatan luar biasa dan langsung mencekiknya. Sepertinya ini seperti deja vu, kata Ishiki dengan nada mengejek. Aku benar-benar membencimu, Boruto. Dan sekarang, kau akan merasakan penderitaan yang sama seperti sebelumnya. Boruto berusaha melepaskan diri, tapi cengkeraman Ishiki terlalu kuat. Dalam hati, ia berpikir, sial. Rasa sakit ini rasanya nyata. Padahal semua ini seharusnya hanya ilusi di dalam karma putih. Bagaimana bisa ini terjadi? Tiba-tiba, suara Momoshiki terdengar di dalam pikirannya. Bocah, dengarkan aku baik-baik. Kita harus keluar dari sini segera. Situasi ini tidak menguntungkan untuk kita. Mereka memiliki kendali penuh di dimensi ini. Momoshiki, apa maksudmu? Pikir Boruto. Aku tidak tahu bagaimana mereka melakukannya, tapi tampaknya keberadaan mereka di sini bukan hanya sekadar data. Ini lebih seperti mereka benar-benar hidup di dimensi ini. Berhati-hatilah. Boruto yang masih dalam dimensi karma putih mulai merasakan tekanan yang semakin besar. Setelah berhasil meloloskan diri dari cekikan Ishiki, ia menyadari bahwa keadaan semakin rumit. Namun, ia tidak akan menyerah begitu saja. Saat ia mencoba untuk mendekati Shukaku, sebuah getaran besar mengguncang seluruh dimensi. Aura gelap dan menakutkan mulai terasa. Tiba-tiba, sebuah suara menggema di seluruh dimensi, berat dan penuh kekuatan. Jadi ini bocah yang disebut-sebut telah membuat banyak kekacauan di antara para Sutsuki? Boruto menoleh dengan cepat, dan matanya terbelalak. Di hadapannya berdiri sosok yang bahkan lebih mengintimidasi dari Ishiki. Tinggi, berwibawa, dengan aura yang melampaui segalanya. Dialah Shibai Sutsuki, dewa tertinggi di antara para Sutsuki. Shibai memandang Boruto dengan mata tajam, seolah melihat langsung ke dalam jiwanya. Uzumaki Boruto, aku telah mengamati tindakanmu. Kau terlalu jauh menyentuh sesuatu yang bukan milikmu. Karma putih, alam bawah sadar ini, semua adalah bagian dari permainan yang kau bahkan tidak mengerti, katanya sambil melangkah maju. Boruto mengepalkan tangannya, tatapannya tidak goyah. Aku tidak peduli siapa kau. Kau bisa menjadi dewa atau apapun, tapi aku tidak akan membiarkan kalian terus menghancurkan dunia dan menyakiti orang-orang yang kusayangi. Shibai tersenyum kecil, lalu berkata, keberanianmu patut dihargai.
Tetapi keberanian tanpa kekuatan hanyalah kebodohan. Kau pikir, dengan kekuatan karma MU, kau bisa melawanku? Boruto mengaktifkan tanda karmanya sepenuhnya, tubuhnya mulai memancarkan aura biru bercampur dengan energi hitam. Aku tidak hanya mengandalkan karmaku. Aku mengandalkan semua yang telah diajarkan kepadaku, semua yang telah kulalui, dan semua yang ingin kulindungi. Melihat itu, Shibai mengangkat tangannya, dan dalam sekejap, dimensi itu berubah. Langit menjadi gelap, dan medan pertarungan yang kosong kini dipenuhi dengan medan pertempuran penuh reruntuhan. Boruto menyadari bahwa Shibai tidak main-main. Kita lihat seberapa jauh keberanianmu bisa membawamu, kata Shibai sambil mengangkat satu jari. Seketika, petir ungu menyambar ke arah Boruto dengan kecepatan yang tidak terbayangkan. Boruto dengan cepat menggunakan Hirashin no Jutsu untuk menghindar, berpindah tempat ke belakang Shibai. Ia mencoba menyerang dengan kunai yang dipenuhi energi karma, tetapi Shibai dengan mudah menangkapnya dengan dua jari. Seranganmu terlalu lambat, ejek Shibai sebelum melancarkan pukulan yang membuat Boruto terpental jauh. Boruto bangkit dengan susah payah, darah mengalir di sudut bibirnya. Dia jauh lebih kuat dari yang kubayangkan. Tapi aku tidak bisa mundur sekarang, gumamnya. Dalam pikirannya, Momoshiki tiba-tiba berbicara. Bocah, kau tidak akan bisa mengalahkannya dengan cara biasa. Dia adalah dewa. Kau harus menggunakan kekuatan yang bahkan belum kau kuasai sepenuhnya. Boruto terdiam sejenak, lalu menjawab dalam pikirannya, kekuatan yang belum sepenuhnya kukuasai? Apa maksudmu? Karma MU bukan hanya warisan kekuatanku. Kau memiliki sesuatu yang lebih dalam darahmu, warisan klan Uzumaki dan potensi Jigan MU. Jika kau bisa menyelaraskan semuanya, kau mungkin memiliki kesempatan untuk melawan Shibai, kata Momoshiki dengan nada serius. Boruto menghela napas dalam-dalam. Baiklah. Kalau itu satu-satunya cara, aku akan mencobanya. Aku tidak akan membiarkan mereka menang. Ia kemudian menutup matanya, memusatkan energinya. Mata Jigannya mulai bersinar lebih terang dari sebelumnya, dan tanda karma di tubuhnya mulai berubah, menyelimuti seluruh tubuhnya dengan pola-pola bercahaya. Shibai, yang mengamati perubahan Boruto, tampak terkesan. Menarik. Kau benar-benar berbeda dari manusia biasa. Tapi itu tidak cukup, katanya sambil mengangkat tangannya. Dari langit yang gelap, tombak cahaya raksasa muncul, mengarah langsung ke Boruto. Boruto membuka matanya tepat saat tombak itu meluncur ke arahnya. Dengan kecepatan luar biasa, ia menghindar, lalu melompat ke arah Shibai dengan pedang karma di tangannya. Serangan itu akhirnya mengenai Shibai, tapi hanya menghasilkan goresan kecil di lengan dewa itu. Kau berhasil melukaiku. Itu adalah sesuatu yang langka, kata Shibai dengan nada santai. Tapi kau harus berbuat lebih dari itu jika ingin menang. Boruto tidak menyerah. Ia terus melancarkan serangan, mencoba berbagai kombinasi teknik, termasuk rasengan yang dipadukan dengan energi karma. Namun, Shibai selalu berhasil mengimbangi atau bahkan menghentikan serangan-serangan itu dengan mudah. Setiap kali Boruto mencoba menyerang, Shibai selalu tampak satu langkah lebih maju. Ketika situasi tampak semakin suram, suara lain muncul dalam pikiran Boruto. Itu adalah suara leluhur klan Uzumaki, Ashina Uzumaki. Boruto, kau adalah pewaris darahku. Jangan lupakan kekuatan yang mengalir dalam tubuhmu. Gunakan segel kekuatan Uzumaki, gabungkan dengan energi karma MU, dan kau mungkin bisa melawan dewa ini. Boruto terkejut mendengar suara itu, tetapi ia tidak ragu. Ia memusatkan seluruh energinya, menciptakan segel di udara dengan cakra Uzumaki yang khas. Segel itu mulai bercahaya, menyerap energi di sekitarnya. Shibai mengerutkan kening, merasa bahwa sesuatu yang berbeda sedang terjadi. Kau benar-benar penuh kejutan, bocah.
Tapi itu tidak akan cukup untuk mengalahkanku, kata Shibai sambil meluncurkan serangan besar lainnya. Namun, Boruto berhasil menahan serangan itu dengan segel barunya, memantulkan sebagian besar energi kembali ke arah Shibai. Ini saatnya, Iguma Boruto. Ia melompat ke udara, menciptakan rasengan raksasa yang dipenuhi dengan energi Jigen dan Cakra Uzumaki. Rasengan itu berwarna biru keemasan, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Dengan teriakan penuh tekad, Boruto meluncurkan serangan itu langsung ke arah Shibai. Shibai mencoba menahan serangan itu, tetapi kekuatan rasengan yang baru ini terlalu besar. Serangan itu menghantam Shibai dengan kekuatan dahsyat, menciptakan ledakan besar yang mengguncang seluruh dimensi karma putih. Ketika debu dan asap mulai menghilang, Boruto berdiri terengah-engah, tubuhnya penuh luka. Di hadapannya, Shibai tampak terluka parah, tapi ia masih berdiri. "Kau benar-benar mengesankan, Boruto," kata Shibai dengan suara lemah. "Tapi ingat ini, meskipun kau berhasil mengalahkanku di sini, aku adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar. Kau tidak bisa menghentikan takdir para Sotsuki." Dengan kata-kata terakhir itu, tubuh Shibai mulai memudar, meninggalkan Boruto sendirian di dimensi itu. Segera setelah itu, dimensi karma putih mulai runtuh. Boruto dengan cepat berlari menuju Shukaku, menggunakan segel Uzumaki untuk memutuskan rantai yang mengekang biju itu. Kali ini, rantai itu benar-benar hancur, dan Shukaku membuka matanya. "Boruto, kau menyelamatkanku," kata Shukaku dengan suara berat namun penuh rasa terima kasih. Boruto tersenyum lemah. "Tentu saja. Aku tidak akan membiarkanmu terjebak di sini." Dengan bantuan Shukaku, Boruto berhasil keluar dari dimensi karma putih, kembali ke dunia nyata. Sasuke yang menunggu di luar langsung menghampirinya. "Boruto, kau baik-baik saja? Apa yang terjadi di dalam?" Boruto mengangguk pelan, meski tubuhnya hampir tidak bisa berdiri. "Aku berhasil, Paman Sasuke. Shukaku selamat, dan aku mengalahkan mereka. Tapi aku merasa ini belum berakhir. Para Sotsuki pasti akan kembali." Sasuke menepuk bahu Boruto dengan bangga. "Kau telah melakukan hal yang luar biasa. Kau sudah jauh lebih kuat dari sebelumnya. Tapi kau benar, ini mungkin hanya permulaan. Kita harus bersiap untuk apapun yang akan datang." Boruto menatap langit, matanya masih memancarkan tekad. "Apapun yang terjadi, aku akan melindungi dunia ini. Aku akan memastikan bahwa tidak ada yang harus menderita karena para Sotsuki lagi."